Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pekan 4 dengan pokok bahasan adalah kinematika dua dimensi dalam bab 3 buku fisik Giancoli. Yang akan dibahas pada bab 3 ini adalah dua sub bahasan, yaitu pertama gerak peluru atau gerak parabola, dan yang kedua adalah gerak relatif. Gerak peluru atau parabola adalah suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Nah, lintasan yang melengkung ini itu disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada arah horizontal atau sumbu X kita menyatakan bahwa gerak itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal. Artinya AX sama dengan 0, dan kecepatan horizontalnya Vx ini selalu tetap atau konstan. Jadi untuk GLBB yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa kecepatan selalu tetap, ya, Vx itu, sehingga tidak ada percepatan, ya, artinya percepatannya sama dengan 0. Nah, untuk gerak arah vertikal atau sumbu Y yang kita juga sudah pelajari minggu lalu adalah GLBB, ya, bahwa yang mengalami gerak lurus berubah beraturan itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya. Jadi sehingga gerak benda mengalami perlambatan sebesar minus G, ya, dan kecepatan vertikalnya tidak konstan atau selalu berubah, ya. Jadi gerak peluru yang berbentuk lintasan parabola ini disebabkan oleh perpaduan GLB dan GLBB, ya. GLB-nya ke arah sumbu X, GLBB-nya sumbu Y, dengan memahami bahwa GLB itu kecepatannya selalu konstan, tidak ada percepatan, dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan GLBB pada vertikal sumbu Y ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga dia bendanya mengalami perlambatan sebesar minus G, dan kecepatan vertikalnya tidak konstan tetapi selalu berubah, ya. Jadi jika benda bergerak pada kecepatan V sama dengan 0 dan sudut elevasinya adalah theta, maka kecepatan dapat diproyeksikan ke arah sumbu X yang mendatar dan sumbu Y arah vertikal, ya. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana prinsip gerak melengkung atau gerak parabola ini, dalam hal ini contohnya adalah gerak peluru. Jadi ketika peluru atau gerak parabola ini membuat pergerakannya dengan kecepatan
awal, ya, kecepatan awal V0 ini, maka V0 ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi pergerakan itu tentu saja karena ke arah vertikal ini mengalami perlambatan gaya gravitasi, maka dia tidak akan terus melaju ke atas, tapi ada ketinggian maksimum, sehingga V arah Y itu 0, ya. Jadi di sana mendapatkan titik tertinggi, dan karena gerak horizontal Vx ini tidak mengalami perubahan kecepatannya, maka dia di puncak tertinggi itu tetap ada kecepatan arah horizontal, sehingga lama-lama dia bisa mengalami pergerakan yang lama-lama turun, ya. Jadi di sini ada titik tertinggi, ada jarak maksimum, ya, karena juga lama-lama perlambatan Vx-nya ini mengalami perlambatan di sini, ya, habis. Jadi ini adalah gambar gerak peluru atau gerak parabola yang dikenal juga dengan gerak peluru, ya. Nah, kalau kita perhatikan sesuai dengan penjelasan awal tadi, bahwa pada arah horizontal, ya, jadi horizontal itu adalah sumbu X, maka kecepatan awal dari gerak parabola ini adalah V0x, merupakan V0 atau kecepatan awal dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh kecepatan 0 itu dengan sumbu X, yaitu kosinus theta, ya. Nah, tentu saja kita memahami bahwa kecepatan horizontal kalau kita tuliskan ke dalam pengaruh waktu, ya, jadi waktu itu, jadi V0x ini menjadi Vx itu sama dengan V0x, karena dia konstan, maka tetap aja V0 kosinus theta, ya. Jadi dengan demikian jarak horizontal yang ditempuh dalam waktu T, ya, jadi jarak itu adalah X kali Vt, karena X adalah mengalami perkalian antara Vx dan T, maka karena Vx nya adalah V0 cos theta, maka jarak R ini, jarak tempuh itu besarnya adalah V0 kosinus theta dikalikan waktunya, ya. Nah, bagaimana dengan arah vertikal atau sumbu Y? Kalau kita perhatikan bahwa dia V0Y itu adalah V0 sinus theta, dan kecepatan vertikal dalam waktu T kita mengikuti persamaan dari GLBB, bahwa VY itu sama dengan V0Y dikurangi gravitasi kalikan waktunya, ya. Jadi dengan demikian kita peroleh VY itu sama dengan V0 sinus theta dikurangi GT. Jadi jarak vertikal yang ditempuh dalam waktu T itu adalah kita masukkan saja nilai T di dalam persamaan yang ada di jarak vertikal ini adalah V0T dikurangi setengah GT kuadrat, ya. Jadi dengan demikian hasilnya
kita peroleh Y itu sama dengan V0 sinus theta T ya dikurangi setengah GT kuadrat ya, karena V0 Y nya ini sama dengan V0 sinus theta ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ketika gerak peluru ini mencapai titik tertinggi, maka dia mengalami jarak horizontalnya adalah x titik P ya, xp ini, dan xr adalah jarak maksimum ya. Jadi Anda perhatikan bahwa dalam proses lintasan ini, maka kita bisa melihat bahwa kecepatan arah horizontal itu selalu konstan, tetap ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan, jadi tidak ada percepatan, sehingga kalau kita lihat untuk yang vertikalnya aja ya, kita lihat bahwa Vy0 itu awalnya adalah besar, makin lama makin kecil, sehingga pada titik puncak ini tidak ada kecepatan arah vertikalnya ya, karena dia nol kecepatannya karena pengaruh dikurangi gravitasi. Namun ketika dia turun itu dia mendapat tambahan gravitasi percepatannya, jadi dia kecepatannya mulai kembali ada sampai dia mencapai tanah ya. Jadi ini adalah penggambaran bahwa dalam persamaan gerak peluru itu ada gerak lurus beraturan, yaitu arah horizontal, maka jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu, sedangkan GLBB ya, kecepatan itu merupakan penjumlahan kecepatan awal ditambah percepatan kali T, maka jaraknya itu adalah kecepatan awal dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat ya. Jadi kita sudah memahami tentang gerak peluru dengan grafik yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya kita uraikan satu-satu ya. Jadi nanti kita tahu bahwa gerak peluru ini adalah gerak dengan percepatan konstan di dalam dua dimensi, di mana percepatan itu adalah G yang arahnya ke bawah ya. Jadi di sini kalau kita masukkan penguraian gerak kinematika dengan percepatan konstan dua dimensi ini, maka kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ini adalah gerak persamaan gerak GLBB arah X dan arah Y ya. Jadi Anda bisa memahami ya bahwa untuk gerak GLBB itu seperti ini. Namun ketika kita tahu bahwa untuk arah horizontal percepatannya 0, maka V-nya adalah tetap, sedangkan untuk arah Y itu percepatannya itu merupakan dipengaruhi oleh gravitasi, tapi dengan nilai minus G ya, karena arahnya ke bawah ya G-nya, tapi dia geraknya ke atas ya. Jadi percepatan itu tidak berubah karena dia harganya tetap minus G. Jadi dengan konsep horizontal adalah A-nya 0 dan V-nya adalah konstan, sedangkan untuk vertikal itu dipengaruhi oleh minus G,
maka kita masukkan ke dalam persamaan di atas, sehingga persamaan antara gerak peluru dua dimensi itu dapat diringkas untuk arah sumbu X, itu Vx sama dengan Vx0, dan X-nya adalah X0 ditambah Vx0 dikalikan T. Nah, sedangkan untuk yang arah vertikal, kita masukkan A-nya menjadi minus G, hasilnya seperti ini ya, tidak. Jadi konsep utama adalah GLBB ya untuk gerak peluru. Kalau kita masukkan ke dalam konsep berubahnya setiap gerak X dan Y-nya itu ada perubahan, maka persamaan untuk sumbu X adalah ini, untuk sumbu Y adalah ini. Oke. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa gerak peluru atau gerak parabola ini itu mempunyai ketinggian maksimum. Maka misalnya kalau titik tertinggi adalah titik B dan hanya arah horizontal saja yang mempunyai kecepatan, sedangkan ke arah vertikalnya nilainya 0 ya. Jadi benda itu tidak bisa naik lagi ya, karena arah atas kecepatan ke atas itu nilainya 0. Jadi itu membuat dia geraknya sudah mencapai maksimum ya. Jadi dengan ketinggian maksimum itu bahwa arah horizontalnya adalah Vx itu sama dengan pada titik tertinggi BB, sedangkan Vy-nya 0. Nah, berapa waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi? Ya kita masukkan aja persamaan yang kita tahu bahwa nilainya dari sini ya, karena dia V0Y-nya 0, maka kita masukkan Y-nya ini itu V0-nya 0, maka Y itu ada setengah GT kuadrat ya, maka kita mendapatkan waktu tertinggi itu adalah V0 sinus theta dibagi G ya. Nah, dengan demikian kita masukkan, kalau T-nya sudah tahu, maka Y maksimumnya menjadi V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi 2G. Ini T ini dimasukkan ke dalam persamaan Y maksimum tadi sama dengan V0 sin theta dibagi G ya. Jadi hasilnya adalah V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi 2G. Jadi untuk ketinggian maksimum kita bisa menghitung waktunya kapan adalah V0 sinus theta dibagi G, sedangkan berapa ketinggian maksimumnya adalah V0 kuadrat dikalikan sinus kuadrat theta dibagi 2G. Nah, sedangkan untuk horizontal tentu saja ada gerak jarak maksimum, karena ketika gerakan itu turun sampai ke tanah, membentur tanah, berarti dia tidak bisa berjalan lagi ya. Jadi di sana mendapatkan bahwa jaraknya itu adalah jarak yang paling bisa ditempuh oleh gerak parabola itu atau gerak peluru ya. Jadi pada titik terjauh itu ketinggian benda tentu saja tidak punya ya. Jadi ketinggian benda itu 0, artinya Y-nya 0 ya. Jadi dengan memasukkan persamaan GLBB bahwa Y-nya 0 dengan masukan seperti ini, maka ruas kiri itu kita pindahkan
setengah GT kuadrat menjadi ruas kiri, dan V0 sin theta adalah ruas kanan. Jadi hasilnya adalah karena kita bisa cancel T ini, T kuadrat menjadi ini tidak ada lagi, maka di sini mendapatkan persamaan ini, sehingga kita bisa membuat perhitungan bahwa T itu sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G. Ini dari sini menjadi ini ya. Jadi kita bisa memahami atau mendapatkan waktu terjauh dari gerak peluru adalah 2 kecepatan awal sinus theta dibagi gravitasi. Nah, jangkauan terjauh yang dapat dicapai, karena kan kita tahu bahwa ini posisinya adalah di sumbu X ya, maka T ini kita pakai untuk mencari X yang merupakan adalah kecepatan di sumbu X dikalikan T ya. Jadi Vx ini kan konstan atau tetap, yang merupakan proyeksi dari V0 menjadi V0 cosinus theta. Jadi Vx diganti ini yang nilainya sama, maka dikalikan dengan T yang harganya ini, diperoleh bahwa X itu adalah V0 kuadrat 2 cosinus theta sinus theta dibagi G. Nah, karena kita memahami dalam goniometri bahwa 2 cosinus theta sinus theta itu sama dengan sinus 2 theta, maka kita substitusikan ke persamaan ini menjadi V0 kuadrat sinus 2 theta dibagi G. Jadi jarak jangkau maksimum pada gerak peluru atau gerak parabola itu bisa kita ketahui ya. Ya, contoh soal untuk memahami gerak peluru atau gerak parabola ini, yang pertama adalah bola dilempar dengan kecepatan awal 25 meter per detik dari tanah dengan sudut elevasi atau sudut yang dibentuk antara bola dengan tanah itu adalah 30 derajat, dan diberi informasi bahwa gravitasi itu adalah percepatannya 10 meter per detik kuadrat. Nah, ditanya tentukan posisi dan kecepatan bola pada 1 detik pertama. Ya, jadi kita memahami pada posisi gerak parabola ini ada arah sumbu X dan arah sumbu Y yang masing-masing rumusnya beda ya. Jadi kecepatan dari gerak parabola itu kita harus hitung posisi arah X dan arah Y-nya. Dengan demikian kita sudah memahami bahwa diketahui seperti ini, maka kita harus mencari posisi pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kita tahu bahwa kecepatan awal itu kita proyeksikan ke dalam sumbu X seperti ini dan sumbu Y seperti ini, kita dapat V0 atau V0 arah X dan V0 arah Y masing-masing kita sudah dapat ya. Nah, posisi bola pada T sama dengan 1 detik, maka kan kita tahu bahwa posisi itu untuk arah X, karena dia gerak lurus beraturan yang tidak berubah kecepatannya, maka X sama dengan Vx dikalikan T, maka Vx-nya kita tahu bahwa dia tidak berubah 25, Vx-nya adalah 20 karena proyeksi ya.
dari V0X nya itu sama dengan Vx dikalikan waktunya 1, maka X nya adalah 20 meter untuk arah X. Sedangkan Y itu adalah GLBB, maka persamaan GLBB adalah V0Y dikalikan T minus GT kuadrat ya. Jadi ini kurang setengah ya, setengah GT kuadrat harusnya. Jadi kita substitusikan bahwa V0Y nya adalah 15 meter per detik dikalikan T nya diberi informasi 1 detik pertama, maka hasilnya adalah 15 dikurangi setengah kali 10 kali 1 kuadrat menjadi 15 dikurangi 5 sama dengan 10 meter. Jadi posisi bola kita mendapatkan informasi arah X 20 meter sedangkan arah Y 10 meter. Jadi titik posisi pada T sama dengan 1 adalah R, kita anggap adalah X, Y, maka dia posisinya adalah 20,10 meter ya. Jadi ini kita sudah dapatkan posisi bola pada saat 1 detik pertama ya. Nah, bagaimana kecepatannya? Ya, kecepatan untuk arah X itu tidak berubah, yaitu V0X ya. V0X nya adalah 20 meter. Sedangkan VY nya tentu saja akan berubah karena pengaruh dari gravitasinya. Jadi Vx itu adalah V0Y dikurangi GT ya. Jadi kurangi percepatan gravitasi dikalikan waktunya, sehingga yang tadinya V0Y nya adalah 15, maka pada 1 detik dia makin berkurang menjadi 5 meter per detik. Jadi sesuai dengan dalil Pythagoras, kalau kita ingin tahu kecepatan pada 1 detik ini ya, karena kecepatan itu merupakan vektor, maka kita buat perhitungannya dengan dalil Pythagoras ya. Jadi arah X itu 20, arah Y nya adalah 5, maka kecepatannya itu adalah sisi miringnya. Jadi sisi miring itu adalah akar dari masing-masing kecepatan arah X dan arah Y. Jadi arah X nya 20 dikuadratkan, sedangkan arah Y nya adalah 5 dikuadratkan, sehingga kita mendapatkan nilai kecepatan pada 1 detik itu adalah akar 425 menjadi 21 meter per detik ya. Jadi ini contoh pertama tentang bola dilemparkan dengan sudut yang dibentuk antara bola dan tanah itu adalah 37 derajat ya. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh kedua itu ada seorang perenang yang berada pada ketinggian 9 meter, tapi ada barier atau tanah yang menjorok sepanjang 1,75 meter ya, sehingga perenang yang akan terjun ke air seperti ini itu informasinya seperti ini. Jadi artinya ketinggian tanah yang menjorok sampai ke atas ini diketahui 9 meter ya, dengan lebar adalah 1,75 meter, sedangkan kita juga diberitahu bahwa G nya 9,8 ya. Jadi ditanyakan berapa perenang itu harus mempunyai kecepatan atau kelajuan yang tidak membentur lereng yang menjorok ke permukaan air ya.
Jadi supaya dia selamat langsung terjun ini, tentunya dia harus mendapatkan suatu kecepatan awal yang akan tidak mungkin dia jatuhnya ke tanah yang menjorok ini. Itu maksudnya ya. Jadi orang tersebut bergerak seperti gerak peluru ya. Jadi dia harus melakukan perjalanan sejauh menghindari ini ya, menghindari nyampe ke lereng yang menjorok itu ya. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa di awal kelajuannya adalah V0-nya itu adalah 0 ya. Jadi kita bisa menghitung bahwa lama waktu untuk jatuh ya. Jadi kalau dia kecepatannya 0, itu kita bisa tahu bahwa waktu yang diperlukan adalah V0-nya ini adalah 0, maka kita bisa menghitung T-nya adalah 2Y min Y0 dibagi AY ya. Jadi artinya Y0-nya ya merupakan ketinggian dari jarak antara lereng yang menonjolok itu sampai ke atas ya. Jadi di sini adalah 9 meter ya. Jadi kita bisa menghitung ketika kalau dia tidak ada kelajuan atau V0-nya 0, maka waktu yang sampai ke sini ke tanah yang menjorok ini adalah 1,36 detik ya. Nah, untuk agar supaya tidak mendapatkan posisi berada di tanah sehingga dia mengalami kecelakaan ya, jadi ada jarak yang harus ditempuh itu 1,75 meter ya. Jadi dengan demikian maka V0 yang harus diberikan oleh perenang itu tidak harus 0 ya. Jadi merupakan selisih antara pada X sama dengan dia posisi ini sampai ini ya. Jadi dengan demikian selisih itu adalah 1,75 dibagi dengan waktunya. Jadi dengan demikian agar dia tidak celaka mengenai lereng seperti ini, besarnya adalah jarak lereng yang 1,75 dengan waktu yang diperlukan ketika dia tidak memberikan kelajuan ya, sehingga kalau tidak ini adalah jatuh bebas langsung fatal, dia akan mengalami kecelakaan dengan tanah ya. Tapi kalau dengan waktu mencapai tanah yang mengalami dia cedera adalah 1,36, maka jarak ini harus dilampaui ya dengan waktu yang seperti ini. Jadi dia harus memberikan laju awal itu tidak 0 tapi 1,29 meter per detik. Jadi pemahaman soal ini seperti itu ya. Jadi bagaimana dia tidak cedera langsung kena masuk ke dalam air, tidak mengenai tanah yang menjorok ini, itu merupakan jarak ini dibagi waktu yang diperlukan untuk ketika dia jatuh bebas langsung kena tanah ya. Oke.
Ya, contoh yang ketiga itu ketika ada pesawat tempur yang dia menukik ke bawah dengan sudut 53 derajat dengan ketinggian 730 meter seperti ini ya. Jadi dia pas menukik itu mulai menukik pada posisi 730 meter, dan di sana dia melepaskan bom ya. Bomnya di sini mulai dilepas dan mengenai tanah 5 detik waktunya ya. Nah, ditanyakan berapa jarak yang ditempuh maksimum bom itu mengenai tanah dan berapa kecepatannya ya. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa kecepatan awal dari pesawat tempur itu ya, itu ada di Vx yang ke arah mendatar dan Vy yang ke arah vertikal ya. Jadi arah mendatar itu adalah V0 di sinus ya. Kalau kita melihat bahwa arah mendatar adalah garis yang di depan sudut 53 derajat, jadi dia adalah sinus 53. Jadi V0 nya kan garis vektor V0 nya seperti ini diproyeksikan ke X dan Y ya. Jadi kita tahu V0 X nya adalah 0,8 V0 ya, yang untuk V0 Y adalah minus 0,6 V0 ya. Jadi kita tahu bahwa arahnya kan ke bawah, jadi dia minus ya. Jadi dengan demikian kita sudah tahu V0X dan V0Y ya. Jadi untuk yang pertama kita arah VY, yang kita akan mencari kecepatan tiba di tanah, itu kita harus tahu bagaimana besarnya VY itu, V0 nya itu ya. Jadi dengan Y yang kita tahu ketinggiannya adalah 730 dan V0Y nya kita tahu dan waktunya diketahui juga 5 detik, maka V0 nya itu kita bisa peroleh harganya adalah 202,5 ya. Jadi Vx itu adalah V0X sama dengan 0,8 V0 ya. Jadi Vx nya kita bisa hitung mendapatkan 162 ya, 162 meter per detik. Nah, untuk Vy kita tahu tadi Vy 0, V0Y itu ada harganya minus 0,6 V0 ya. Sedangkan percepatannya adalah percepatan gravitasi, waktunya adalah 5, maka kita tahu bahwa V0 nya sudah kita dapatkan 202, maka kecepatan arah Y itu minus 170,5 ya. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan atau menghitung kecepatan bom itu adalah penjumlahan, karena dia merupakan sisi miring dari Pitagoras, maka kecepatan itu adalah penjumlahan kecepatan kuadrat penjumlahan dari Vx dan Vy kuadrat ya. Jadi dengan demikian V itu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, hasilnya adalah 235 meter per detik. Nah, ini merupakan kecepatan bom mencapai tanah ya. Nah, berapa X-nya? Maka kita tahu bahwa X adalah arah horizontal, maka adalah V0X dikalikan T. V0X-nya kita dapatkan tadi V0X-nya
ya kita dapatkan 162 ya, T-nya diketahui 5 detik, maka X yang diperoleh adalah V0 X kali T 810 meter. Jadi bom itu mencapai tanah pada jarak maksimum dari horizontalnya itu adalah 810 meter. Nah, soal keempat untuk contoh gerak peluru, ya ada seorang pemain bola menerima umpan dari tim, salah satu timnya atau rekannya itu ketika berada pada 10 meter dari gawang ya. Ini pemainnya dengan gawang itu 10 meter ya. Nah, ia menendang bola dengan sudut 20, tapi bola itu berada di atas tanah sebesar 0,05 meter ya. Nah, ini yang diketahui. Maka ada informasi juga bahwa tiang gawang itu tingginya adalah 2,25 meter ya. Nah, bolanya itu tidak masuk karena dia pas pada ketinggian bola, ketinggian tiang itu. Jadi yang diminta adalah berapa kecepatan awal dari bola itu ya. Jadi kecepatan awal bola yang kita gambarkan secara vektor adalah seperti ini. Jadi ada V0 sinus 20 derajat ke arah Y dan V0 kosinus 20 derajat arah X ya. Ini penggambaran dari soal di atas seperti itu. Kita diminta menghitung V0 ya. Ya, sesuai dengan apa yang dinamakan gerak peluru atau gerak parabola ya, itu memang ada arah horizontal dan arah vertikal perhitungannya. Kalau horizontal adalah GLB, sedangkan vertikal adalah GLBB. Itu yang harus kita pegang ya. Jadi dengan demikian untuk arah horizontal X itu adalah V0 X dikalikan waktunya ya. Jadi X-nya kita tahu tadi di depan gawangnya adalah 10 meter dan V0 X-nya adalah V0 kosinus 20 derajat ya. Jadi dengan demikian kosinus 20 derajat adalah 0,94 V0 T. Jadi V0 T itu kita peroleh 10 dibagi 0,94 sama dengan 10,638 ya. Nah, ini kita mendapatkan suatu persamaan V0 T ketika arah horizontal X, kita bisa dapatkan V0 T-nya. Nah, untuk arah vertikalnya kita tahu bahwa untuk pergerakan ke arah vertikal Y itu besarnya adalah V0Y kalikan T ditambah setengah AT kuadrat ya. Jadi dengan memasukkan nilai Y-nya tadi, bahwa ada ketinggian tiang gawang adalah 2,25, sedangkan ketinggian bola ketika ditendang itu adalah 0,05, maka ada selisih antara tiang gawang dan bola, posisi bola ketika ditendang ya. Jadi Y-nya itu Anda harus perhatikan bahwa ada selisih ya, Y-nya itu tidak hanya tiang gawang saja. Jadi Y-nya adalah 2,20. Nah, kita masukkan aja V0 sinus theta itu adalah V0 Y ya. T-nya kita tahu ya adalah T-nya belum tahu ya. Jadi kita tetap masukkan T dan A-nya diketahui 9,8, maka setengah kali 9,8 adalah 4,9 dan
kita tahu bahwa arahnya ke bawah, maka dia minus ya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan persamaan 2,20 sama dengan 0,43 V0T ya, dikurangi 4,9 T kuadrat. Jadi dengan demikian kita bisa pindahkan ya yang memiliki nilai T kuadrat itu sebelah kiri menjadi plus, sedangkan yang 2,20 itu dipindahkan ke ruas kanan, yang plus menjadi negatif ya. Jadi ini ada 0,342 V0T ya. Kita tahu V0T itu tadi kita dapatkan hasilnya adalah 10,638 ya. Jadi ini dikalikan ini dikurangi ini menjadi 1,438 yang sama dengan nilainya 4,9 T kuadrat. Jadi yang diminta adalah V0 ya, kecepatan berapa. Nah, dari persamaan ini kita peroleh nilai T ya. Nilai T-nya adalah akar dari 1,438 dibagi 4,9, kita peroleh 0,542 detik ya. Jadi kita bisa mencari V0 itu dari V0T dibagi T toh. Jadi V0T-nya itu kita peroleh 10,638, sedangkan T-nya adalah ini, maka kita dapatkan V0 itu besarnya 19,6 meter per detik. Jadi ini trik-trik yang harus Anda pahami bagaimana mencari T dan dengan soal yang diberikan seperti tadi, seorang pemain bola yang menendang bola ya, dengan membentur tiang gawang, yang kita diminta untuk mencari berapa kecepatan awal dari bola itu ya. Jadi di sini kuncinya adalah bahwa ada nilai V0T yang bisa digunakan ke dalam persamaan arah vertikal ya. Ini kan diperoleh dari arah horizontal V0T ini. Jadi ini adalah satu trik bagaimana menyelesaikan suatu persoalan. Jadi ini nggak perlu diselesaikan, tapi bisa digunakan di dalam persamaan yang lain ya. Oke. Ya, itu tadi tentang gerak peluru. Ada 4 contoh soal yang sudah saya jelaskan semua ya. Sekarang kita beralih ke gerak relatif. Apa yang dinampakkan gerak relatif adalah berkaitan dengan kerangka acuan. Jadi Anda minggu lalu sudah belajar tentang acuan ya, tentang kerangka acuan itu adalah di mana posisi benda itu diam atau diarahkan kepada suatu perhitungan, dia berada di titik nol ya. Jadi posisi, jarak atau kecepatan tergantung kerangka acuan yang digunakan. Jadi gerak relatif ini berkaitan dengan acuan ya. Maka posisi, jarak, kecepatan itu tergantung pada kerangka acuan ya. Jadi sebagai ilustrasinya seperti ini. Ketika Amir berdiri mengamati kendaraan Khairul, ya ini Amir A ya, nanti Khairul ada C. Sementara Betty juga mengendarai kendaraan dengan kecepatan konstan mengamati kendaraan Khairul ya. Jadi anggap Amir dan Betty mengamati kendaraan Khairul tepat pada saat yang sama. Jadi ini narasi
kalimatnya, sedangkan ini adalah gambarnya. Jadi si Amir itu melihat mobil Khairul, ya, kecepatan mobil Khairul. Nah, sedangkan Betty yang juga berkendara itu juga mengamati Khairul. Nah, ini acuannya nanti tentu saja ada satu pilihan yang Anda harus pakai di mana acuannya, ya. Jadi kalau dia seperti ini konsepnya, maka kita bisa gambarkan secara penentuan acuannya seperti ini, ya. Jadi kerangka acuan dimulai dari A, ya. Dari A itu merupakan kerangka acuan, dan B itu juga kerangka acuan karena dia melihat juga kendaraan C, ya. Jadi ada dua kerangka acuan di sini yang sama-sama relatif. Jadi si A melihat kondisi pergerakan C, ya, Khairul Amir, ya, itu berarti kita bisa mencari berapa jarak antara Amir dengan Khairul, yaitu X Khairul A, ya, CA. Jadi dari sini jangan Anda menjadi bingung kok ada dua kerangka acuan, karena gini, kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan itu disebut kerangka acuan inersial. Jadi artinya dia selalu berada di situ, ya, selalu berada di situ. Jadi A itu juga diam, ini juga karena dia kecepatan konstan, itu inersial, kan kita sudah belajar tentang inersial nantinya, ya. Kecepatan inersial itu membuat suatu benda pada posisi yang konstan atau tidak berubah, ya. Jadi di sini kita bisa juga menyatakan bahwa jarak antara Amir dengan Betty itu jadi XBA, dan juga Betty terhadap Khairul, ya. Jadi Anda bisa mengamati penulisan dari inisial jarak itu selalu diberikan indeks tujuan dari pergerakan itu, bahwa yang kita lihat adalah C dari A, ya. Jadi itu adalah jarak C dengan A, gitu. Demikian juga ini A dan B itu kan, A itu melihatnya B, ya. Jadi jarak itu adalah BA indeksnya, ya. Sedangkan B dengan C itu XCB, ya. Jadi yang diamati itu indeksnya di depan, ya. Jadi ini pedoman Anda untuk memberikan bagaimana memberikan indeks itu merupakan tujuannya di depan, sedangkan yang mengamati adalah di belakangnya, ya. Ini prinsip gerak relatif. Jadi dengan prinsip seperti ini, ya, jadi definisi yang kita dapatkan, ya, bahwa X indeks CA itu adalah posisi A, ya, posisi A di posisi C diukur oleh A, gitu, ya. Jadi kenapa C-nya di depan, itu posisi yang ada di C itu diukur oleh A, atau dengan istilah bahwa C relatif terhadap A, ya, posisi C-nya. Nah, XBA itu adalah posisi B diukur oleh A, atau posisi B relatif terhadap A. Ini istilah-istilah yang bisa kita memahami
kondisi relatif ya. Jadi untuk XB adalah C diukur oleh B atau C relatif terhadap B. Ini pemahaman kerelatifan ya. Nah, dengan demikian ini kita menyimpulkan bahwa A adalah kerangka acuan yang mengukur kecepatan B dan C ya, karena dia bisa kita lihat posisi B dan C-nya itu oleh A ya. Ya, jadi pergerakan B dan A diamati oleh A, B dan C ya. Sedangkan B mengamati C. Ada nggak B mengamati A? Kan tidak ada. Jadi acuannya itu pada A dan B saja ya, karena sama-sama mengamati C ya. Tapi A juga bisa mengamati C dengan gambaran yang di awal tadi bahwa seperti itu ya. Jadi dengan demikian kenapa simbol XCA itu adalah posisi C diukur oleh A adalah XCA ya, posisi B diukur oleh A adalah XBA. Nah, kita tahu kalau secara vektor ini ya, vektor XCA itu arahnya kan sama-sama ke arah kanan semua ya. Jadi maka XCA itu merupakan penjumlahan dari XBA ditambah XCB ya. Nah, untuk Anda tidak salah mengartikan atau menjumlahkan itu, Anda bisa membuat jarak yang dilihat oleh A terhadap C itu kan XCA ya, maka merupakan penjumlahan yang dimana XC itu ya, jadi indeks C itu pada awal indeks itu sama dengan di depan itu C ya, XC, sedangkan yang A ini pada posisi akhir, jadi C itu di awal penjumlahan, nah B-nya itu di antara C dan A gitu ya. Jadi ini hanya membuat Anda lebih memahami bahwa B itu berada di tengah ya. Jadi coba Anda perhatikan, CA itu adalah C di depan, A-nya di belakang ya, sedangkan B adalah di tengah-tengah gitu. Jadi bisa juga Anda membuat konsep seperti ini karena B-nya ada di tengah ya, jadi seperti itu saja. Tapi kalau dilihat dari panah ini kan memang penjumlahan seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah tahu jarak, maka kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu ya. Maka perubahan kecepatan perubahan kecepatan jarak CA itu menjadi VCA sama dengan VCB ditambah VBA ya. Ini konsep yang tidak sulit ya buat Anda terima. Demikian juga untuk percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi tadi diturunkan saja bahwa percepatan CA itu sama dengan percepatan CB ditambah percepatan BA ya. Nah, tadi diketahui bahwa kecepatan B itu konstan, artinya percepatannya juga tidak ada ya. Kalau dia tetap, maka PBA itu
menjadi 0. Dari persamaan bahwa BA itu 0, maka PCA itu sama dengan PCB ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Nah, itu tadi kalau dilihat pada satu dimensi, ya, artinya dia itu bergerak pada sumbu X saja ya. Sekarang kalau geraknya 2 dimensi, ya gerak relatif 2 dimensi seperti gambar ini ya. Jadi ada frame A dan frame B terhadap suatu posisi P ini. Jadi kita bisa tahu vektor penjumlahan antara frame A dan frame B dan jarak frame B ke posisi P ini adalah ini, maka jarak antara frame A terhadap titik P adalah kita tahu. Nah, VBA bagaimana seperti itu, maka penyelesaiannya itu RPA itu adalah penjumlahan vektor RPB ditambah RPA. Jadi kan tadi B itu merupakan posisi di tengah-tengah antara A dan P ya. Jadi vektor RPA itu sama dengan RPB ditambah RPA. Jadi A-nya selalu di belakang, ya, P-nya selalu di tengah, B-nya di tengah-tengah penjumlahan itu ya. Jadi itu saja ya. Jadi ketika diturunkan ya tetap sama ya. Jadi karena tadi diketahui VBA itu konstan, maka ABA konstan. Jadi itu 2 dimensi dan 1 dimensi prinsipnya sama ya. Nah, bagaimana kalau kita hanya 2 benda yang kita amati ya, relatifnya itu ketika ada perpaduan 2 buah gerak lurus beraturan ya, artinya dengan kecepatan konstan ya. Jadi kecepatan gerak dapat diukur 2 posisi yang berbeda. Jadi ketika ada benda A ya dengan bergerak kecepatan VA terhadap suatu acuan, sedangkan B bergerak pada kecepatan B terhadap acuan yang sama, maka kecepatan benda A terhadap B dinamakan kecepatan relatif ya, ditulis VAB. Jadi secara matematik VAB itu adalah VA dikurangi VB ya. Nah, besar dari kecepatan AB itu digunakan rumus cosinus ya, seperti ini. Jadi karena A dan B itu relatif, maka VAB itu mendapatkan nilai besarnya adalah suatu besaran vektor ya. Jadi Anda belajar vektor waktu awal pertama kali pertemuan kedua bahwa vektor itu besarnya adalah akar dari masing-masing kuadratkan dikalikan 2 kali masing-masing di kosinus sudutnya ya. Jadi ini merupakan besaran vektor saja. Jadi VAB itu adalah suatu kecepatan relatif antara kecepatan benda A dengan kecepatan benda B ya. Jadi berdasarkan vektor di mana VA itu dikurangi VB yang besarnya adalah akar dari masing-masing kuadrat vektor itu ditambah 2 perkalian vektornya dengan kosinus sudut yang dibentuk ya. Contohnya untuk kecepatan relatif ya, itu seorang anak berada di atas kapal bergerak dengan kecepatan 8 meter per detik. Anak itu bergerak di atas kapal ya, berarti dia relatif terhadap kapal ya. Nah, kapal bergerak di laut dengan kecepatan yang sama ya, relatif terhadap bumi ke arah timur. Nah, ditanyakan arah yang sama ya, kecepatan
anak tersebut relatif terhadap bumi ketika arah sama dengan arah gerak kapal, dan kalau arahnya berlawanan dengan arah gerak kapal dan arah gerak anak membentuk sudut dengan arah timur. Jadi pergerakan itu kapalnya ke arah timur dengan kecepatan relatif antara kapal dengan bumi dengan anak terhadap kapal, ya. Jadi pemahaman yang tadi kecepatan relatif itu, kalau kecepatan relatif A dan B maka adalah kecepatan A dikurangi kecepatan B, ya. Jadi kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan pemahaman kecepatan relatif, ya. Jadi kita bisa menjawabnya ketika anak dinotasikan adalah VA, ya, dan kecepatan kapal dinotasikan dengan VK, ya. Kecepatan bumi dengan VB, ya. Jadi ketika anak dengan kapal maka anak dikurangi kecepatan kapal, ya. Sedangkan kapal dengan bumi adalah kecepatan kapal dikurangi bumi, ya. Nah, ini membuat konsep yang sama dengan kecepatan relatif yang kita bahas di awal tadi, bahwa anak A dan B itu relatif kecepatannya, maka namanya A relatif terhadap B itu adalah kecepatan A dikurangi kecepatan B, ya. Jadi indeks bahwa anak dengan kapal itu bahwa kecepatan anak dikurangi kecepatan kapal adalah ini per definisi, ya, per definisi. Nah, sekarang kan ditanya anak terhadap kecepatan bumi, ya, dapat diperoleh dari persamaan 1-2 ini, ya. Jadi anak dengan bumi, maka kan kita tahu bahwa anak itu adalah yang dikurangi dengan kecepatan bumi, ya. Ya, jadi dengan persamaan ini ketika, ya, A itu dikurangi dengan kecepatan kapal, ya, dan ruas kanan itu merupakan penjumlahan pengurangan antar kapal dengan ini, tapi kan kalau kita jumlahkan, ya, VK ditambah minus VK ditambah VK itu tidak merubah posisi ini kan. Jadi ini dikurangi kecepatan kapal, sedangkan yang suku yang sebelah kanannya ini ditambah dengan VK, sehingga artinya kan kita mengurangi VK pada A dan menambah VK yang dikurangi VB ini tidak merubah persamaan ini, ya. Jadi dengan konsep ini itu merupakan anak dengan kapal, dan ini adalah kapal dengan bumi kan. Jadi kecepatan anak dan bumi itu adalah penjumlahan anak kapal ditambah kapal bumi, ya. Dengan konsep ini adalah vektor, maka diperoleh bahwa kecepatan anak dengan bumi itu adalah dengan rumus besaran vektor, ya. Jadi seperti ini. Jadi dengan konsep mendapatkan besarnya anak dengan bumi itu, kita bisa selesaikan pertanyaannya. Kalau dia arahnya sama, maka kita masukkan saja, ya, karena VB dengan VK ini arahnya sama, maka ya kita masukkan saja, ya, nilainya. Jadi VA anak dengan kapal itu sama, maka ini kita jumlahkan, ya. Kosinusnya, sudutnya kan karena dia arahnya sama, maka kosinus theta itu sama dengan 1, ya. Jadi hasilnya adalah kecepatan anak dan bumi adalah 16 meter per detik. Nah, untuk yang gerak berlawanan
dengan arah kapal, ya artinya sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kosinus 180 adalah -1 ya. Jadi dengan demikian di sini -1 ya. Jadi artinya 64 ditambah 64 dikurangi 128 itu sama dengan 0. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa kalau dia vektornya berlawanan arah, maka kecepatannya tidak ada ya, 0 ya. Jadi ini wajar ya. Jadi kalau dia sama, arahnya sama, maka kan tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 8 tambah 8 adalah 16 ya. Nah sekarang kalau ada sudut yang dibentuk oleh anak ya, jadi kapalnya ke arah timur, sedangkan anak itu mengarah ke 120 derajat dengan arah timur ya. Jadi anaknya ke arah sana, kapalnya ke arah sana ya. Jadi dengan demikian kita mencari kosinus 120-nya adalah 64, maka kecepatan anak dengan bumi itu tetap 8 meter per detik ya. Itu pemahaman dari gerak relatif. Nah yang contoh berikutnya yaitu ada sebuah ban berjalan ya. Jadi kalau kita ke airport itu bisa mengikuti jalan dengan ban berjalan ya. Jadi kita lebih efisien, tidak menguras tenaga ya. Jadi di sana biasanya di bandara itu ada fasilitas ban berjalan. Di sana diberitahu 35 meter ya. Ya, dengan pergerakan ban berjalannya itu 1 meter per detik. Nah, ada seorang wanita yang mulai berjalan pada ujung yang satu dengan kecepatan relatif 1,5 meter terhadap ban berjalan ya. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ujung yang lain jika dia berjalan searah dengan ban berjalan? Nah, kalau dia berlawanan arah ban berjalan seperti apa ya? Jadi seperti itu soalnya kita diminta menentukan atau menghitung waktu yang dibutuhkan oleh wanita itu kalau dia searah dengan ban berjalan dan berlawanan dengan arah ban berjalan. Jadi ban berjalan kita indekskan adalah S ya. Jadi jaraknya 35 meter, kecepatan bergeraknya 1 meter per detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam arah yang sama pergerakan ban berjalan, jadi wanita dengan ban berjalan itu diketahui adalah 1,5 meter per detik ya. Jadi kalau wanita dengan ujung yang satu atau gate yang satu ya, istilah ujung itu gate atau tempat yang lain ya, itu sesuai dengan konsep tadi bahwa yang ujung awal dari W itu tetap di W depan ya, sedangkan G itu ada di belakang, sedangkan S itu ada di tengah-tengah ya, karena wanita dengan S di tengah, gate-nya di belakang ya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan ya kecepatan wanita dengan gate itu merupakan penjumlahan wanita dengan ban berjalan dan ban berjalan dengan gate ya. Jadi dengan demikian wanita dengan gate adalah penjumlahan vektor antara wanita dengan ban berjalan adalah 1,5 dan
ban berjalan dengan gate itu adalah 1 meter, sehingga diperoleh W wanita dengan gate ujung itu adalah 2,5 meter per detik ya. Jadi dengan demikian waktu itu merupakan kecepatan dibagi jarak dibagi kecepatannya ya. Jaraknya adalah ban berjalan 35 meter dibagi kecepatannya merupakan suatu waktu yang dibutuhkan ya. Jadi ketika dia berjalan searah dengan ban berjalan di atas ban berjalan itu hasilnya adalah 14 detik ya. Nah, bagaimana kalau dia berlawanan dengan arah gerak ya? Berlawanan artinya diberi tanda minus ya. Ini tadi searah adalah plus, yang berlawanan adalah minus, sehingga dari sini diperoleh bahwa waktu itu merupakan jarak dibagi dengan waktu yang dibutuhkan ya. Jadi waktu yang dibutuhkan kecepatan yang dibutuhkan, jadi waktunya menjadi lebih lama ya, karena dia berada pada hambatan. Ketika ada pergerakan, dia berada di atas pergerakan itu dengan kecepatan yang sama, sehingga makin lama ya, 70 detik ya. Jadi ini pemahaman kecepatan relatif ya. Jadi contoh selanjutnya adalah yang seperti tadi, Amir di tepi jalan ya, mengamati mobil Khairul yang arah barat, sedangkan arah Betty ke arah timur ya, dengan kelajuan 52 km per jam ya, memperhatikan apa yang dikendarai oleh Khairul juga ya. Jadi pertanyaannya, jika Amir mengukur kelajuan kendaraan Khairul 78 km per jam, berapakah laju kendaraan Khairul jika diukur oleh Betty ya? Nah, ini kan tentang kerelatifan ya. Relatif kalau Khairul diukur oleh Amir adalah ini, maka ketika Betty bergerak dengan kelajuan ini, mengukur Khairul itu berapa kelajuannya Khairul. Jika Amir melihat mobil Khairul berhenti setelah 10 detik, berapa percepatan saat itu? Ya, ini ditanyakan seperti itu ya. Dan berapakah percepatan mobil Khairul pada soal B jika diukur oleh Betty? Jadi ini diminta menghitung percepatan ketika mobil Khairul berhenti dilihat oleh Amir. Sedangkan ketika dilihat oleh Betty, berapa percepatan mobil Khairul pada saat dia berhenti ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi Amir ada di tengah, sedangkan Khairul ada sebelah kiri, dan ini Betty sebelah kanan ya. Arah barat adalah arah yang sumbu X itu negatif, untuk Betty arah sumbu X yang positif ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Jadi Khairul mengendarai dengan kecepatan 78 km per jam, Amir berdiri di tengah yang diam, sedangkan Betty bergerak 52 km per jam ke arah timur ya. Jadi penggambarannya seperti itu ya. Tentu saja kita nyatakan bahwa relatif ya, konsep relatif VCA itu sama dengan VCB, B-nya kan di tengah ya, dan ditambah VBA ya. Jadi VCA itu merupakan kecepatan
dia karena di indeks awal maka dia juga di indeks awal, dan dia di indeks akhir maka dia juga di indeks akhir, sedangkan B itu berada di posisi tengah ya. Jadi dengan demikian ini adalah konsep kerelatifan, maka PCB itu adalah PCA dikurangi PBA. Jadi PCB yang ditanyakan adalah berapa PCA yang diketahui adalah minus 78 km per jam, sedangkan PBA itu diketahui 52 km per jam, sehingga kecepatan C terhadap B itu adalah minus 130 km per jam ya. Ini kita melihat bahwa B itu Betty itu mengamati C yang arahnya berlawanan ya, itu menjadi 130 km per jam ya. Nah sekarang berapa percepatan yang dilihat oleh Amir ya, itu tentu saja kita tahu bahwa percepatan itu rumusnya adalah selisih kecepatan dibagi waktunya ya. Jadi kecepatan akhir kan berhenti ya, adalah V0, sedangkan V0 itu adalah minus 78 km per jam ya. Jadi kita tahu bahwa kecepatan awal dari Amir yang dilihat oleh Khairul oleh Amir itu 78 km per jam, maka dengan demikian kita harus mengkonversi kilometer per jam itu ke dalam detik ya. 78 km menjadi 78.000, sedangkan jam ke detik adalah 3.600 dibagi 10 detik, karena waktu yang diketahui adalah 10 detik, maka percepatan yang dilihat oleh Amir ketika mobil Khairul berhenti itu adalah 2,2 meter per detik kuadrat ya. Nah, berapa percepatan yang dilihat oleh Betty ya ketika mobil Khairul berhenti ya. Jadi kita tahu bahwa kecepatan yang dilakukan oleh Betty pergerakannya itu adalah 52 km ya per jam ya. Nah, V0-nya ini adalah V0 dari Khairul terhadap Betty ya. Jadi dengan demikian V dikurangi V0, V-nya adalah minus 52 dikurangi 130 km per jam dibagi 10 ya, maka kita bisa konversi 78 km per jam per 10 detik, maka kita bisa lihat bahwa percepatan Khairul dilihat oleh Betty itu tidak berbeda dengan yang dilihat oleh Amir ya. Jadi konsepnya ya percepatan yang dilihat kedua orang yang istilahnya referensi yang sama, tapi yang satu di A atau Amir, yang satu di B Betty ya, yang sama-sama dia berada di acuan, menjadi acuan yang sama ya. Jadi ya tidak mungkin
dilihat oleh Amir yang berada pada acuan Amir A, ketika Betty melihat Khairul pada acuan yang sama, ya, sama-sama menjadi acuan, itu tidak mungkin berbeda, ya. Jadi ini pemahaman yang lebih lanjut bahwa apa yang dilihat oleh acuan satu akan sama dengan acuan yang kedua, ya. Nah, contoh yang lain untuk percepatan relatif, ada seekor burung yang mengintai seekor serangga, ya. Kecepatan burung relatif permukaan bumi adalah 4 meter per detik, arahnya 150 derajat. Sedangkan kecepatan serangga terhadap bumi adalah 5 meter per detik, arahnya 50 derajat. Ya, berapakah kecepatan serangga relatif terhadap burung dalam notasi vektor satuan? Ya, jadi penyelesaiannya ya memberi notasi, ya. Jadi burung dengan bumi adalah ground, ya. Itu adalah 4 meter per detik sesuai dengan yang diketahui. Sedangkan arah bumi burung dengan ground adalah 150 derajat. Nah, ini pemberian notasi untuk relatif, ya. Jadi yang kedua, serangga relatif terhadap bumi adalah berapa? SG adalah 5 meter per detik, arahnya SG adalah 50 derajat. Nah, terus kita akan gambarkan secara vektor, ya. Jadi ini seperti ini arahnya, ya. Jadi kecepatan serangga terhadap bumi seperti ini, sudutnya ini, sedangkan burungnya adalah arah ke sana melihat serangganya, ya. Jadi arahnya mengarah ke situ, ya, dengan vektornya seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan VSG itu sama dengan S dengan GX, ya. Ini penguraian terhadap vektor, ya, ya, ditambah VS dengan GY, ya. Artinya VSGX itu kita mendapatkan proyeksi VSG itu terhadap X dan terhadap Y, ya. Jadi dengan demikian penulisan VSG itu dalam arah sumbu X dan sumbu Y kita dapatkan, ya, dengan menguraikan vektor serangga ini dengan arah yang diketahui, ya. Nah, sedangkan BG sama halnya, sama itu. Jadi VBG ini merupakan penjumlahan vektor-vektor yang diproyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga penulisan V burung dengan ground itu terhadap arah X dan Y kita tahu, ya. Jadi sesuai dengan definisi kecepatan, bahwa kecepatan relatif serangga terhadap burung berarti bahwa dia adalah S-nya di depan, B-nya di belakang, ya. Itu merupakan penjumlahan vektor S dengan ground dan V ground dengan bumi, ya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan kecepatan serangga dengan burung itu merupakan pengurangan, ya, pengurangan antara serangga ground dengan ground dengan burung, ya. Jadi kalau dibalik
ya. Vektor ini kan dibalik ya. Jadi ini GB itu bisa kita tulis dengan oh enggak ya. Jadi vektor SG ditambah vektor GB. Ya kita lihat aja vektor yang arahnya vektor GB ya kita kan tidak punya istilahnya yang diketahui adalah vektor burung dengan ground ya. Nah, sedangkan di sini adalah ada ground dengan burung ya, ground dengan burung. Jadi artinya seharusnya ini serangga dengan burung itu adalah serangga dengan ground dikurangi ground dengan burung ya. Ya, jadi ini ya, untuk mendapatkan nilai yang ini BG ya itu minusnya ya. Jadi diperoleh hasil bahwa ini dikurangi dengan ini, hasilnya kita peroleh ya. Oke. Jadi itulah penjelasan tentang kinematika dua dimensi yang sudah kita bahas. Ada dua, yaitu gerak parabola dan gerak relatif ya. Demikian penjelasan pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.